Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sudarti dengan NIM 856911923. Kegiatan praktik mandiri saya pada kali ini adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan ataupun interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda-beda dan saling ketergantungan. Terdapat 3 jenis simbiosis di alam, yaitu yang pertama simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan suatu bentuk hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain akan mendapatkan kerugian. Sebagai contoh, di sini ada hubungan antara kucing dan kutu kucing. Simbiosis parasitisme hubungan antara kucing dan kutu kucing. Kutu mendapat tempat tinggal dan makanan di bulu kucing, sementara kucing dirugikan karena merasa gatal. Lalu yang kedua, ada hubungan antara pohon, jambu, dan tanaman benalu. Hubungan antara pohon jambu dan benalu. Benalu mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dari pohon jambu, sedangkan pohon jambu dirugikan karena makanannya diambil sebagian oleh benalu. Dan yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan interaksi antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, ada hubungan antara bunga anggrek dan pohon. Hubungan antara bunga anggrek dan pohon, di mana tumbuhan anggrek akan mendapatkan air dan nutrisi lainnya dari tumbuhan inangnya. Dari tumbuhan inangnya, sehingga anggrek dapat hidup dan berfotosintesis. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan menguntungkan antara suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi, ketika mereka berinteraksi, keduanya sama-sama menguntungkan satu sama lain. Dan contohnya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara tumbuhan dan cacing. Hubungan antara tumbuhan dan cacing. Tumbuhan sangat terbantu oleh adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanah. Air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah meresap dan diserap oleh akar. Sebaliknya, cacing tanah mendapatkan makanan dari daun-daun kering yang berguguran, kemudian akan membusuk dengan sendirinya. Yang kedua, hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapatkan bantuan dari gertakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini yaitu dalam suatu ekosistem, hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan lingkungannya, suatu bentuk hubungan yang erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat.